Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Materi kita hari ini adalah mengelola data report ya. Kalau minggu lalu itu adalah membuat tabel materinya, dan sekarang kalau tabelnya sudah dibuat, data reportnya bisa kita kelola atau kita lakukan pengaturan ya. Sekarang kita lihat di sini, mengelola data record. Yang pertama adalah mengurutkan data. Dalam database akses, mengurutkan data itu ada dua. Yang pertama adalah mengurutkan data menggunakan sort ascending dan mengurutkan data secara sort descending. Nah, harus bisa dibedakan mana ascending dan mana descending ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengurutkan data menggunakan sort ascending. Hal yang pertama kita lakukan adalah pilih dulu field atau kolom yang ingin kita jadikan kunci pengurutan. Kemudian pilih dan klik tombol sort ascendingnya. Ini tombolnya seperti ini ya, AZ ya, AZ tapi panahnya ke bawah. Kemudian akan mengurutkan dari bawah ke atas nanti untuk datanya ya. Sekarang kita lihat di sini adalah kotak dialog untuk database aksesnya. Kemudian ini adalah tombol daripada sort ascendingnya. Perlu diingatkan bahwa untuk pertama kali sebelum kita melakukan pengurutan, kita harus punya dulu data atau tabelnya ya. Seperti minggu kemarin kita sudah membuat yang namanya tabel barang. Nah, nanti tabel barang ini bisa digunakan untuk pengurutan. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu mengurutkan data secara descending. Sama seperti sort ascending, pilih dulu fieldnya yang mau dilakukan pengurutan. Kemudian klik ikonnya atau tombolnya, ini ZA ya. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini ya. Sekarang kita lihat di sini di aksesnya. Ibu buka aksesnya, ibu sudah punya tabelnya ya, seperti minggu kemarin semua sudah ibu suruh untuk membuat tabel ini. Kemudian di tabel ini kita bisa melakukan pengurutan secara ascending. Contoh misalkan kita mau melakukan pengurutan pada kode barang, jangan lupa disorot dulu atau diblok dulu kolom yang mau kita jadikan pengurutan. Kemudian kita klik di sini ada icon atau tombol sort ascending, tinggal diklik. Nah, pengurutannya yaitu dari bawah ke atas. Kemudian kalau descendingnya, nah seperti ini. Kalau descendingnya kebalikan, dia menurun ya, dari kode terbesar ke kode yang paling bawah kalau yang descending. Sedangkan kalau yang ascending dari kode yang paling kecil ke kode yang paling besar. Nah, itu ascending itu menaik sifatnya, sedangkan descending itu menurun. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah menyaring data. Ada 4 tipe penyaringan data yang ada di database akses ya. Yang pertama adalah menyaring data dengan menggunakan filter by form ya, yang itu yang pertama. Untuk menyaring data menggunakan filter by form, aktifkan terlebih dahulu tabel Anda. Jadi sebelum melakukan penyaringan kita harus mengaktifkan tabel yang sudah dibuat. Kemudian di tombol advance ya, kemudian pilih filter by form. Nanti ada di jendela aksesnya ada tombol advance, kemudian pilih filter by form, maka akan tampil seperti ini ya. Sebelum kita melakukan pengecekan hasil, kita harus
menentukan dulu kriteria yang akan kita lakukan penyaringan datanya ya. Contoh di sini misalkan kita akan menyaring data untuk kategori yang PDE saja atau PDA saja. Kemudian kalau sudah, kita klik filter by form-nya sudah. Kemudian untuk menampilkan hasil kita klik toggle filter ya. Maka hasilnya akan seperti yang terlihat di layar, bahwa karena kita melakukan penyaringan kategori di PDE saja, maka yang munculnya kelompok PDE saja. Kita lakukan prakteknya di sini. Nah, contohnya ini. Ini adalah tabel barang yang sudah Ibu buat, ya, yang sudah Ibu buat. Kalian juga sudah buat. Nah, kita akan melakukan penyaringan menggunakan filter by form. Ingat, syaratnya adalah aktifkan dulu tabelnya, kemudian sorot dulu. Karena apa? Harus ditentukan pilihannya. Kita mau menyaringnya kolom yang mana? Contoh di sini kategori. Di kategori kita akan menyaring kelompok PDE saja. Oke. Setelah diaktifkan seperti ini, tombol advance-nya jangan lupa. Kemudian cari filter by form. Nah, kita pilih PDE, kelompok PDE saja. Kalau sudah dipilih kriterianya untuk menampilkan hasil, klik toggle filter. Nah, sudah kan? Nah, ini. Jadi ini hasilnya. Jadi yang muncul itu cuman kategori yang PDE saja. Karena kita hanya melakukan penyaringan data di kategori yang PDE saja. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah menyaring data menggunakan filter, ya. Untuk melakukan penyaringan data menggunakan filter, jangan lupa sama seperti tadi, aktifkan dulu tabelnya, kemudian sorot mana yang akan kita lakukan penyaringan, kita pilih tombol filter. Maka akan muncul kotak dialognya seperti ini, ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa dilihat nanti. Kemudian silakan untuk dibaca sendiri. Ada sort, smells, tools ya untuk mengurutkan data secara ascending. Kemudian ada di bagian number filter itu ada equals sama dengan, does not equal tidak sama dengan, ada less than lebih kecil dari, kemudian ada greater than lebih besar dari, sama between-nya antara. Nah, ini adalah nanti menu-menu yang akan kita gunakan di menyaring data menggunakan filter ya. Kemudian jangan lupa sebelum kita melakukan penyaringan harus kita tentukan terlebih dahulu kriteria penyaringannya. Contoh, misalkan di sini kita ingin menyaring harga barang, di mana harga barang itu adalah lebih kecil dari Rp500 ya. Sekarang kalau sudah kita klik filternya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita masukin. Kemudian munculkan hasilnya dengan menggunakan toggle filter. Kemudian untuk mengembalikan ke data semula juga sama, klik toggle filter. Nah, sekarang kita coba dulu di aksesnya ya. Yang kedua, kita akan melakukan penyaringan menggunakan filter. Jangan lupa tadi sesuai dengan kriteria penyaringan, kita akan menyaring data barang yang harganya lebih kecil dari Rp500. Berarti kita harus sorot dulu harganya seperti ini ya. Kemudian klik tombol filter. Nah, sudah muncul. Di sini ada number filter. Ada beberapa pilihan ya. Sekarang kita tetapkan pilihannya di less than, lebih kecil dari. Kita klik. Kemudian masukkan Rp500, artinya kita akan menyaring data dengan harga lebih kecil dari Rp500. Oke, nah muncul kan? Nah, ini hasilnya. Akan tersaring barang-barang yang harganya di bawah Rp500. Untuk mengembalikan data ke semula, jangan lupa klik toggle filter. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah menyaring data menggunakan filter by selection ya. Untuk menyaring data
pakai atau menggunakan filter by selection. Sama juga jangan lupa aktifkan tabelnya ya, kemudian disorot mana kolom yang mau dijadikan data penyaringan. Kemudian ada tombol-tombol berikut sama seperti yang di atas tadi, ada emerge dan non emerge ya. Kemudian yang terakhir adalah between. Between itu antara. Ingat harus dilakukan penetapan penyaringan data. Misalkan kita akan menyaring data dengan harga antara, nah, kan selection, menyeleksi gitu ya, antara 300 dan 600 rupiah. Nah ini caranya, nanti klik tombol between-nya. Oke, untuk menampilkan hasil jangan lupa klik Google Filter. Kemudian untuk mengembalikan ke data semula sama juga klik Google Filter. Sekarang kita lakukan di aksesnya. Kita sorot harga ya. Kemudian kita klik filter by selection-nya. Artinya kita akan menyeleksi data barang dengan harga di antara 300 sampai dengan 600 rupiah. Kita pilih between di sini. Oke, masukin nilai terkecilnya adalah 300 rupiah. Kemudian nilai terbesarnya adalah 600 rupiah. Kalau sudah selesai, oke. Nah, ini. Jadi ini adalah data barang yang harganya antara 300 rupiah sampai dengan 600 rupiah. Ini hasilnya. Untuk mengembalikan ke data semula, jangan lupa Google Filter. Yang keempat adalah menyaring data dengan menggunakan advance, filter, atau sort. Jangan lupa aktifkan terlebih dahulu tabel yang kita punya, kemudian klik tombol advance atau sortnya, kemudian lakukan kriteria penyaringan. Misalkan kita akan menyaring data barang yang mereknya Sony dan Panasonic saja, yang harganya lebih kecil dari 500. Kemudian untuk hasil Google Filter, untuk mengembalikan data juga Google Filter. Sekarang kita akan mencobanya di akses. Kita klik Advance di sini, kemudian Advance Filter atau Sort ya. Kemudian kita lakukan penyaringan data untuk merek, ya, merek saja. Merek di sini. Kemudian tulis Sony. Ya, yang harganya lebih kecil dari 500. Kemudian kalau sudah, kita akan melakukan penyaringan untuk Panasonic juga yang harganya lebih kecil dari 500 rupiah. Panasonic 500 lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, untuk kriteria, misalkan di sini Sony, di sini Panasonic, kalian tidak perlu ketik tanda ketik atas, itu nggak perlu. Kalau di enter, dia akan muncul secara otomatis. Nah, kalau sudah ditentukan atau ditetapkan penyaringannya, kriteria untuk kriterianya, maka bisa ditampilkan hasilnya dengan klik Google Filter. Nah, ini hasilnya. Jadi kita hanya menyaring data yang merek barangnya Sony dan Panasonic saja, yang lain nggak keluar kan ya. Oke, yang harganya lebih kecil atau di bawah 500 rupiah. Untuk mengembalikan ke data semula, jangan lupa klik Google Filter. Nah, ini dia. Baiklah, selanjutnya, selain 4 penyaringan di atas, ya tadi ada filter by com, ada filter, kemudian penyaringan menggunakan filter by selection, kemudian ada penyaringan menggunakan advance, filter, atau sort. Nah, di bawah ini ada beberapa bentuk ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk penyaringan data. Ini ada siswa contohnya ya, ada tabel siswa. Tentunya
Untuk melakukan penyaringan ini, kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Misalkan nama tabelnya adalah tabel mahasiswa dengan file-filenya yang ada di sini ya. Kemudian diisi recordnya, kemudian lakukan penyaringan data dengan menggunakan ekspresi yang ada di dalam tabel ini. Silakan untuk mencoba ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh jabri ibu, boleh di WA grup atau di Classroom. Sampai di sini dulu pertemuan keempat kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.